Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jamini amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Elis Siti Julaiha selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab 2. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elan Suherlan dari kelas PAI 2A, di mana tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Arab 2. Yang mana dalam video ini saya akan membahas mengenai tarkib idopi pada analisis surat, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 60. Di sini saya akan membacakan sepenggal ayat dari surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Nah, yang menjadi contoh dalam tarkib idopi yaitu mir rizqillahi. Lebih tepatnya lagi rizqillahi. Sebelum saya menganalisis ayat yang telah tadi dibacakan, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan tarkib idopi. Menurut Mustafa dalam bukunya yang berjudul Jami'u Ad-Durus Al-Arabi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tarkib idopi adalah apa-apa yang terjadi atau tersusun dari kata yang disandarkan dan kata yang disandari, di mana kata yang disandarkan ini disebut dengan mudhof dan yang disandari ini disebut dengan mudhof ilaih. Adapun pengertian lain mengenai tarkib idopi adalah dua kata atau lebih yang bergandengan, di mana dua kata tersebut tersusun dari dua unsur dan dua kata atau lebih menjadi satu makna. Nah, dua unsurnya itu dimaksud dengan mudhof dan mudhof ilaih. Secara garis besar bahwa tarkib idopi adalah kumpulan dua kalimah yang menjadi satu makna, di mana kalimah yang pertama disebut dengan mudhof dan kalimah yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Unsur yang pertama dalam tarkib mudhof ilaih yaitu mudhof. Mudhof ialah kata yang disandarkan kepada kata lainnya sehingga membentuk satu makna. Dalam hukum mudhof tergantung pada kedudukan kata mudhof yang terdapat dalam kalimah. Jika kata mudhof kedudukannya menjadi subjek, maka hukum mudhof tersebut menjadi marfu. Dan jika ia menjadi objek, maka hukum mudhof tersebut menjadi mansub. Dan begitu seterusnya, harus disesuaikan dengan kedudukannya dalam satu kalimat. Nah, jadi unsur yang kedua dalam tarkib idopi yaitu mudhof. Mudhof itu tadi bahwa yang disandarkan kepada kata lain. Adapun status atau kedudukan i'rabnya pada mudhof itu tergantung status mudhof tersebut. Apabila mudhof kedudukannya sebagai subjek ataupun mubtada ataupun khobar, maka i'rabnya harus dimarfukan atau rafa. Dan apabila mudhof tersebut kedudukannya sebagai maf'ul, maka kedudukannya atau barisnya ataupun i'rabnya harus mansub. Adapun aturan dari mudhof, yang pertama, dalam susunan idhofah mudhof tidak didahului alif lam. Yang kedua, akhiran pada mudhof dalam idhofah tidak boleh tanwin. Kemudian membuang nun musanna atau jama' pada mudhof dalam idhofah. Nah, jadi dalam mudhof itu aturannya harus dihilangkan alif lam dan tanwin. Dan yang kedua, harus membuang nun apabila mudhof tersebut itu kalimahnya musanna ataupun jama'.
Unsur yang kedua dalam tarkib idopi yaitu mudhof ilaih. Di dalam kitab Jami'u Ad-Durus Al-Arabi, hukum mudhof ilaih selamanya adalah majrur. Tanda majrurnya tergantung kata tersebut. Jika ia mufrad atau jamak taksir atau jamak muannats salim, maka tanda majrurnya dengan harakat kasroh. Sedangkan apabila ia musanna atau jamak muzakkar salim, maka tanda majrurnya dengan ya mati. Nah, jadi unsur mudhof atau idopah yang kedua yaitu mudhof ilaih, yang mana telah dijelaskan bahwa mudhof ilaih ini adalah kalimah yang disandari atau kalimat yang kedua, di mana hukum barisnya ataupun i'rabnya pada mudhof ilaih ini sudah ditentukan, yaitu majrur ataupun khofad. Nah, adapun konteks khopadnya tergantung status kata tersebut. Bila mana pada kata mudhof ilaih ini jumlahnya mufrad ataupun jamak taksir ataupun jamak muannats salim, maka tanda khopadnya dengan menggunakan kasroh, harokat kasroh. Sedangkan apabila jamak mudhof ilaih ini kalimahnya jamak, jamaknya jamak muzakkar salim ataupun tasniyah musanna, maka ciri dari khopadnya atau majrurnya dengan menggunakan ya yang mati. Adapun aturan-aturan mudhof ilaih antara lain yang pertama diawali dengan alif lam. Kemudian selalu menempati status majrur, yaitu menggunakan tanda kasroh ataupun ya. Kemudian tidak diawali alif lam tetapi harokat kasroh. Kemudian tidak berupa kata sifat, sebab apabila berupa kata sifat, susunannya menjadi bukan lagi idopah. Nah, jadi aturan dalam mudhof ilaih ini harus memilih antara alif lam dan tanwin. Kenapa harus memilih? Karena alif lam dan tanwin tidak bisa bersamaan. Apabila ada alif lam, maka dalam kalimah mudhof ilaih ini harus menghilangkan tanwin. Begitu pula sebaliknya, apabila ada tanwin dalam mudhof ilaih, maka alif lam harus dibuang. Kemudian status i'rabnya harus majrur ataupun khofad, tadi telah dijelaskan. Statusnya tergantung apabila mufrad, tasniyah ataupun jamak itu jamaknya jamak taksir, maka dan jamak muannats salim maka dengan menggunakan kasroh. Dan apabila musanna ataupun jamak muzakkar salim maka dengan ya mati. Dan apabila berupa kata sifat mudhof ilaihnya, maka susunannya kedudukannya akan berubah, bukan lagi idopah tetapi nantinya akan tarkib wasfi. Tadi telah dijelaskan atau dipaparkan mengenai tarkib idopi, apa itu mudhof, apa itu mudhof ilaih. Nah, sekarang kita coba terapkan aturan-aturan, kita coba buktikan dengan penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 60 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Nah, yang menjadi contoh tarkib idopi ini min rizqillahi yang dipertebal dan yang digaris bawahi. Lebih tepatnya lagi lafaz rizqillahi. Adapun min ini termasuk ke dalam kalimat harap, yaitu harap jar ataupun harap khofad, yang mana fungsinya mengkhopadkan atau memajrurkan kalimat berikutnya. Yang mana min sebagai jar dan rizki sebagai majrurnya. Adapun konteks pembahasan kita itu tentang tarakib idopi. Nah, rizki ini kedudukannya sebagai mudhof. Kita coba telusuri atau kita coba buktikan apakah sesuai dengan aturan-aturan yang telah tadi kita sebutkan. Dalam kata rizki, i'rabnya khofad karena sebagai majrur. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa dalam mudhof ini dalam i'rabnya tergantung konteks kalimat tersebut. Nah, di sini kebetulan rizki ini sebagai majrur. Nah, jadi i'rabnya dikhopadkan atau dijarkan.
Kemudian dalam susunan idopah, mudhof tidak didahului alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Sudah terbukti bahwa dalam kata rizki ini tidak ada alif lam dan juga tidak ada tanwin. Lafadz Allahi ini kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Syarat-syaratnya atau aturan-aturannya kita coba buktikan bahwa dalam Allah ini diawali dengan alif lam. Otomatis ketika sudah ada alif lam, maka tanwin gugur, tidak ada tanwin. Kemudian i'rabnya sudah jelas, kasroh. I'rabnya khofad, cirinya kasroh, yaitu isim mufrad. Allah ini juga termasuk isim ma'rifat karena ada alif lam. Dicukupkan sekian pemaparan mengenai tarkib idopi pada analisis surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 60. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.